warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan ketupat. Ketupat dimakan sampai sendawa. Jawab salam sungguh semangat. Aufa doakan mudah-mudahan masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sanak sabarataan yang selalu ada di sini, di sini, di sini. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Para pecinta dakwah Islamiyah yang selalu ada di sini, di sini, di sini. Pada suatu hari, para penduduk Syam datang kepada Abu Hurairah. Mereka mengatakan, "Wahai Syekh, ceritakan kepada kami satu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi penduduk Syam ini, hadirin, meminta kepada Abu Hurairah agar menceritakan satu hadis yang didengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Hurairah, "Baiklah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya orang pertama yang akan diberi keputusan pada hari kiamat adalah orang yang mati dalam keadaan syahid." Sudah kita ketahui, hadirin, orang yang mati dalam keadaan syahid ini pangkat dan derajatnya luar biasa di hadapan Allah dan para malaikat pada hari kiamat. Tetapi hadirin, ketika orang yang mati dalam keadaan syahid ini dihadapkan kepada Allah, lalu ditunjukkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, lalu dia kenal semua kenikmatan itu, lalu Allah berkata, "Apa yang engkau perbuat? Apa yang engkau perjuangkan untuk mendapatkan nikmat ini?" Lalu orang tersebut berkata, "Aku berperang di jalan Allah karenamu ya Allah, dan aku mati dalam keadaan syahid." Lalu kata Allah, "Engkau dusta. Sesungguhnya engkau berperang agar disebut sebagai orang yang pemberani. Orang-orang sudah mengatakan itu kepadamu dan engkau telah mendapatkannya. Maka pada hari ini diseretlah engkau ke dalam api nerakaku." Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan hadirin, orang yang mati dalam keadaan syahid sekalipun tetap ada potensi untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya didatangkanlah orang yang kedua. Orang yang kedua ini adalah orang yang alim, orang yang ahli Al-Quran, orang yang mengajarkannya dan juga membaca Al-Quran. Lalu ketika orang ini dihadapkan kepada Allah, lalu Allah tunjukkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Lalu dia kenal semua kenikmatan itu. Lalu Allah berkata, "Apa yang engkau perbuat?" Orang tersebut berkata, "Aku membaca Al-Quran, mengajarkannya, dan mencari ilmu karenamu ya Allah." Lalu kata Allah, "Engkau dusta, engkau dusta. Sesungguhnya engkau membaca Al-Quran, mengajarkannya, dan mencari ilmu agar disebut sebagai orang yang alim. Dan engkau membaca Al-Quran agar disebut sebagai qari, orang yang fasih membaca Al-Quran, bukan karena aku. Maka pada hari ini masuklah engkau ke dalam neraka Jahannam." Na'udzubillah, summa
Na'udzubillahi min zalik. Akhirnya hadirin, didatangkanlah orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini semasa hidupnya diberikan oleh Allah kekayaan. Semasa hidupnya dia menjadi orang yang kaya. Bahkan Allah kumpulkan segala jenis harta kepadanya. Lalu ketika dia dihadapkan kepada Allah dan Allah menunjukkan kenikmatan-kenikmatan bagi orang yang suka bersedekah. Lalu kata Allah, apa yang engkau perbuat? Apa yang engkau perjuangkan? Apa yang engkau lakukan untuk mendapatkan nikmat ini? Lalu orang tersebut berkata, yang aku lakukan ya Allah, yang aku lakukan adalah aku tidak membiarkan pun satu jalan pun yang engkau suka agar aku menginfakkan kepadanya, kecuali aku menginfakkannya kepadamu. Artinya semasa aku hidup di dunia, aku menginfakkan hartaku karenamu ya Allah. Lalu kata Allah, engkau dusta, engkau dusta, engkau dusta. Sesungguhnya engkau mengeluarkan hartamu, engkau menginfakkannya agar disebut sebagai orang yang dermawan. Dan orang-orang sudah mengatakan itu kepadamu, dan engkau telah mendapatkannya. Maka pada hari ini tidak ada lagi pahala bagimu. Masuklah engkau ke dalam api nerakaku. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Para hadirin wal hadirat yang selalu ada di sini, di sini, di sini. Begitu hebatnya hadirin, orang yang ahli Al-Quran, orang yang alim, orang yang ahli sedekah, bahkan orang yang mati dalam keadaan syahid, dilempar masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala karena niatnya beramal semasa di dunia, bukan karena Allah. Oleh karena itu hadirin, Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa ibadah ini adalah ibadah yang sir, ibadah yang tersembunyi. Orang lain tidak mengetahui kita puasa atau tidak, tetapi kita tetap melakukannya. Walau orang lain tidak tahu kita melakukannya, karena semata-mata hanya melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat Aufa sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Sebelum Aufa tutup pidato kali ini, Aufa tutup dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari besi. Kalau ada kata-kata Aufa yang salah, tolong jangan laporkan pada Pak Polisi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Maybe it's enough for you and for me. Thank you for your attention. And the last I say, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.